Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu kelima Maret 2021. Saya Claudia Simanung-Khalid, siap memberikan informasi dan analisa terkini pergerakan pasar global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Pergerakan pasar saham global sepanjang minggu lalu masih cenderung untuk berfluktuasi, tercermin dari indeks saham global yang ditutup menguat tipis sebesar 0,29% setelah bergerak melemah di pertengahan minggu lalu. Namun, penguatan ini terlihat didorong oleh pasar saham negara maju yang mencatat penguatan mingguan sebanyak 0,67%, sementara pasar saham negara berkembang malah melemah cukup signifikan sebesar 2,2%. Variatifnya pergerakan pasar juga tercermin melalui 3 indeks utama saham Amerika Serikat. Sementara indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing mencatatkan kenaikan mingguan sebesar 1,4% dan 1,6%, indeks Nasdaq yang syarat teknologi melemah 0,6% sepanjang minggu lalu. Lagi-lagi, dinamika cyclical melawan growth stocks menjadi salah satu tema utama, dengan investor yang beralih ke sektor cyclical yang diantisipasi akan menjadi sektor yang paling diuntungkan dalam narasi pemulihan ekonomi global di tahun ini, seperti sektor energi, finansial, materials, dan industrial. Memang, sentimen pasar berlangsung relatif positif menuju akhir pekan lalu, didukung oleh beberapa faktor utama, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tetap akomodatif sehingga terus mendukung momentum pemulihan ekonomi, hingga berbagai rilis data yang mengindikasikan bahwa kekhawatiran terhadap tekanan inflasi mungkin terbukti terlalu dini, yang dengan demikian turut mendorong untuk mengurangnya fluktuasi di pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat. US Treasury tenor 10 tahun tercatat turun 5 basis poin sepanjang minggu lalu, menuju level 1,68%. Penurunan dari yield US Treasury tenor 10 tahun ini tidak lepas dari dirilisnya sejumlah data ekonomi. Khususnya, data inflasi Amerika Serikat yang dicerminkan oleh data Core Personal Consumption Expenditure atau Core PCE. Per bulan Februari, inflasi secara tahunan dicatat turun ke level 1,4% atau melambat dibandingkan inflasi tahunan per Januari di level 1,5%. Secara bulanan pun, Core PCE dicatat melambat 0,1% dibandingkan 0,2% pada bulan sebelumnya. Dengan tingkat inflasi yang malah dilaporkan menurun, hal ini dapat menandakan bahwa permintaan di Amerika Serikat saat ini masih membutuhkan waktu untuk dapat pulih. Mengingat juga masih adanya sekitar 9,5 juta orang yang menganggur akibat dampak pandemi COVID-19. Oleh karena data inflasi yang masih rendah dan tingkat pengangguran yang masih cenderung tinggi, maka kemungkinan besar The Fed tidak akan mengetatkan kebijakan moneternya dalam waktu dekat. Suku bunga acuan masih dapat diantisipasi tetap bertahan rendah di level mendekati 0%, dan gelontoran likuiditas melalui quantitative easing sebesar 120 miliar US dollar per bulannya masih akan terus berjalan. Kebijakan moneter yang longgar ini dapat diantisipasi seiring dengan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, Jerome Powell, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, yang pekan lalu kembali terdengar dovish saat memberikan testimoninya di depan Komite Keuangan DPR Amerika Serikat. Pada kesempatan tersebut, Powell kembali menekankan bahwa Bank Sentral hanya akan mulai menurunkan quantitative easing hanya jika pemulihan signifikan terjadi, khususnya di sektor ketenagakerjaan, serta jika inflasi dapat melesat tinggi. Terlepas begitu, keduanya juga kembali menekankan bahwa sementara inflasi memang dapat meningkat di tahun ini, tekanan harga tersebut diantisipasi tidak akan bertahan dengan lama. Namun, ada pun beberapa faktor yang patut kita perhatikan, yaitu fluktuasi pasar yang dapat terjadi di awal pekan depan menyusul kekhawatiran akan meningkatnya infeksi virus COVID-19 di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, dan juga dengan terjebaknya kapal peti kemas Ever Given di terusan Suez yang juga turut meningkatkan kekhawatiran pasar akan potensi disrupsi pengiriman barang yang telah mengalami kenaikan biaya distribusi belakangan ini, terlebih lagi di tengah kekhawatiran akan meningkatnya tekanan inflasi. Lalu, bagaimanakah dampaknya terhadap pasar keuangan di Indonesia?
Pasar saham dalam negeri mencatatkan penurunan yang cukup signifikan selama sepekan lalu, tercermin dari IHSG yang melemah sebanyak 2,53%, di mana di awal pekan tanggal 22 Maret, IHSG sempat berada di kisaran level 6.300, namun ditutup turun di akhir minggu ke kisaran level 6.100. Sementara itu, pasar obligasi dalam negeri berhasil menguat tipis, tercermin dari imbal hasil tenor 10 tahun yang turun dari level 6,76% ke 6,71% di akhir pekan. Kami memandang bahwa terdapat beberapa alasan yang mendukung narasi penguatan aset dalam negeri, yaitu pertama, tekanan inflasi di Amerika Serikat yang diantisipasi hanya bersifat sementara, mengindikasikan bahwa tekanan di obligasi dalam negeri juga akan berkurang kemudian. Yang kedua, di tengah tren suku bunga global yang rendah saat ini, tingkat imbal hasil real obligasi Indonesia yang tinggi dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Yang ketiga, fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah pun diproyeksikan akan relatif terkendali, mengingat cadangan devisa Indonesia yang baru saja menyentuh level tertinggi sebesar 138,8 miliar US dollar yang tentunya akan menjadi buffer bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Yang terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri di level 4,5% sampai 5,3% untuk tahun 2021 didukung oleh peningkatan stimulus serta langkah-langkah agresif untuk meningkatkan pinjaman. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih mencatatkan pelemahan sepanjang pekan lalu, sebanyak 0,07% dan kini sudah berada di atas level Rp14.400. Walaupun masih melemah, depresiasi nilai tukar rupiah terlihat lebih landai dibandingkan dengan pekan sebelumnya, di mana rupiah terdepresiasi sebesar 0,14% dan di 2 pekan sebelumnya yang terdepresiasi sebanyak 0,63%. Di tengah variatifnya sentimen eksternal, akan menarik untuk diperhatikan arah nilai tukar rupiah terhadap US dollar ke depannya. Sebelumnya, terdapat antisipasi bahwa US dollar akan cenderung melemah di tengah narasi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Namun, menyusul kekhawatiran terhadap prospek tekanan inflasi, meningkatnya infeksi virus di kawasan Eropa, serta fluktuasi di harga minyak dalam 2 minggu terakhir, hal-hal ini turut mendukung narasi penguatan US dollar sebagai mata uang safe haven untuk beberapa sesi ke depannya. Sedangkan, laju depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun diantisipasi dapat melambat, dengan syarat pergerakan daripada yield obligasi Amerika Serikat juga turut menunjukkan fluktuasi yang mereda. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk dapat mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB!